26 Januari 2024 lalu, Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda memenangkan gugatan Afrika Selatan atas genosida yang dilakukan Israel ke Palestina. Sebuah kemenangan yang sangat patut dirayakan seluruh pendukung kemerdekaan Palestina dan tentu saja pendukung kemanusiaan. Benar, Anda nggak salah baca. Gugatan itu dilayangkan Afrika Selatan, bukan Indonesia, yang mayoritas warganya menolak pendudukan Israel ke Palestina. Maka menurut gua, dalam taraf tertentu bisa disimpulkan upaya pemerintah Indonesia mendukung Palestina itu sedikit tertinggal dari Afrika Selatan. Bagi gua, ini adalah PR yang besar bagi pemerintahan selanjutnya untuk semakin progresif mendukung kemerdekaan Palestina. Mampukah 3 capres yang hari ini ada melakukannya? Yuk kita bahas. Halo dulu, gue Ahsan. Oke, inilah pentingnya melihat rekam jejak ketiga capres. Berdasarkan riset singkat yang saya lakukan pada ketiga capres, Ganjar Pranowo ternyata paling memenuhi harapan untuk meningkatkan upaya Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Ganjar nggak hanya konsisten lantang bicara dukungan ke Palestina, tapi ia terbukti mampu mengambil sikap tegas untuk menjaga posisi Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Meski harus bertaruh popularitas, Ganjar kayak yang kita ketahui dengan tegas menolak kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U20 yang sedianya dilaksanakan di Indonesia. Kalau Anies Baswedan, ya di tengah-tengah aja lah. Dia harus diakui sih cukup konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Tapi harus diakui pula, baru sebatas ucapan saja. Sementara nih, menurut saya yang paling sulit diharapkan adalah Prabowo Subianto. Belakangan sih kita emang lihat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mengirim bantuan kapal rumah sakit milik TNI ke Palestina. Tapi kalau kita mau mundur sedikit ke belakang, kita juga bisa menemukan artikel berita ini nih. Kira-kira kalau kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia, berita itu berjudul "Bagaimana Pertanian Membuat Menteri Pertahanan Indonesia Membicarakan Normalisasi dengan Israel". Dalam berita yang terbit pada 11 Januari 2022 itu, Menteri Pertahanan yang dimaksud adalah Prabowo. Dikatakan Prabowo memimpin upaya normalisasi hubungan Indonesia dan Israel lewat kerjasama pertanian. Bahasa simpelnya, Prabowo ini mimpin PDKT biar Indonesia dan Israel itu bisa punya hubungan diplomatik lewat apa tadi? Kerjasama pertanian. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa Prabowo bertemu dengan penasehat keamanan nasional Israel bernama Eyal Hulata dalam sebuah konferensi di Manama pada November 2021. Prabowo pun dalam kesempatan itu terpotret berbincang dengan kuasa usaha Israel di Bahrain bernama Itai Takner. Menurut The Jerusalem Post, Prabowo saat dimintai keterangan soal fotonya bersama Itai Takner menyatakan dirinya tidak dilarang bicara dengan pejabat Israel jika hal itu demi kepentingan nasional. Mana nih kepentingan nasional? Kepentingan yang mana? Media berbahasa Inggris pertama di Israel tersebut juga mengungkap pernyataan sumber tanpa nama yang menyatakan alasan Prabowo secara diam-diam berupaya menormalisasi hubungan dengan Israel adalah demi bisa menjalin hubungan lebih baik dengan Washington atau Amerika Serikat. Nah, sebelum berita dari The Jerusalem Post itu terbit, Kompas pun sempat menerbitkan sebuah berita bahwa Israel merayakan pertemuan Prabowo dengan Itai Takner. Nah, di berita Kompas emang sih termuat bantahan dari jubir Kemenhan
Dhanil Anzar Simanjuntak, yang menyatakan dalam forum di Manama, Prabowo hanya berpapasan dengan Itai Takner, lalu nggak sengaja tertangkap kamera wartawan tanpa ada perbincangan apapun. Bantahan serupa juga dilontarkan Dhanil menanggapi berita The Jerusalem Post. Seperti dilansir Kumparan, Dhanil menyatakan tak ada pembahasan normalisasi antara Prabowo dengan Israel di Manama. Prabowo pun menurutnya sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia yang tidak membuka hubungan dengan Israel. Namun, kalau menurut saya nih, bantahan Dhanil itu belum sepenuhnya menutup ruang kemungkinan Prabowo mengupayakan normalisasi hubungan dengan Israel. Terutama kalau kita lihat lagi dari pernyataan Dhanil bahwa sikap Prabowo menolak normalisasi hanya berdasarkan sikap pemerintah Indonesia. Yang bisa kita maknai, pemerintah Indonesia yang dimaksud Dhanil itu adalah pemerintahan saat ini, pemerintahan yang status quo. Sementara bantahan itu tidak menjamin bahwa pemerintahan Prabowo nanti bila terpilih di Pilpres 2024 tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pasalnya, sampai saat ini sebenarnya landasan hukum Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel hanyalah dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, bukan dalam bentuk undang-undang. Nah, bila undang-undang aja nih sangat mudah direvisi, apalagi sekadar peraturan menteri yang merupakan produk hukum buatan pembantu presiden. Sementara tidak ada yang namanya visi menteri, yang ada hanyalah visi dari presiden. Menteri hanya melaksanakan kinerja teknis atau kerja-kerja teknis atas perintah presiden. Lantas nih, nanti kalau Prabowo minta menteri luar negerinya yang dia pilih untuk mengubah bahkan menghapus Permenlu nomor 3 tahun 2019, siapa yang bisa cegah? Tentu aja nggak ada. Orang ngangkat menteri aja itu hak prerogatif presiden kok. Dan menteri ya pasti nurut dengan presidennya. Di sini masalahnya. Saat itu nanti terjadi, semuanya bakalan udah terlambat. Tahu-tahu nih Indonesia bakal punya hubungan diplomatik dengan Israel. Harapan kita, saya dan Anda sekalian, para pendukung kemerdekaan Palestina pun akan pupus di tengah jalan. Hubungan diplomatik sama saja Indonesia mengakui Israel sebagai negara. Makanya ketika Indonesia sampai saat ini mendukung kemerdekaan Palestina, ya artinya Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara. Nah nanti kalau sudah ada hubungan diplomatik, artinya Indonesia mengakui Israel sebagai negara, akan membuat langkah-langkah Indonesia di dunia internasional berkaitan dengan Palestina jelas tidak dipercaya lagi. Di sisi lain, hubungan diplomatik akan membuat semakin banyak segi kepentingan nasional kita terikat dengan Israel. Kalau sekarang mungkin baru sebatas di bidang alutsista. Yang kalau kita mau ngerujuk ke belakang lagi nih, sebenarnya Prabowo juga udah sempat ditanya soal ini. Apakah dia nggak ikut kemudian aksi boykot Israel, terutama ketika Indonesia masih pakai alutsista dari Israel? Jawaban Prabowo cuman ngambang, kayak di video ini nih. Kita juga akan bersolidaritas dengan gerakan itu juga Pak, untuk mendukung gerakan kemerdekaan di Palestina. Kan perjuangan kita sudah jelas, Presiden sudah ngomong, perjuangan kita ya, hanya kita juga akan memikirkan kepentingan dan kebutuhan kita. Nah, ke depan kalau ada hubungan diplomatik dengan Israel kan bukan nggak mungkin. Kita ini semakin banyak bidang yang terikat dengan Israel. Bisa di bidang kebudayaan, pendidikan, bahkan ekonomi. Yang penting untuk dicatat tebal-tebal. Semakin banyak sebuah negara terikat kepentingan nasionalnya dengan negara lain, maka semakin sulit untuk berlainan sikap dengan negara tersebut. Gak kebayang kan
kita orang Indonesia yang mendukung Palestina untuk merdeka, kemudian susah berharap pemerintah untuk melawan Israel karena hubungannya terlalu dekat. Jangankan berharap pemerintahan Indonesia nanti bisa lebih progresif dan tegas secara diplomatik untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Berharap pemerintah bicara aja untuk Palestina, ya rasanya kayak gak mungkin. Nah, berhubung saya masih mau berharap Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bahkan lebih progresif dari Afrika Selatan, lebih maju dari saat ini, maka saya gak mau tuh bertaruh dengan memilih Prabowo. Simpelnya kayak gini, berharap Palestina merdeka tapi pilih Prabowo, yang bener aja rugi dong, yang bener aja rugi dong. Bye.